film terbaru yang baru banget tayang 3 November kemarin, judulnya Last Night in Soho. Ini adalah karya teranyar dari sutradara kesayangan kita semua, Edgar Wright, yang sebelumnya menyutradarai film Baby Driver dan hampir menyutradarai Ant-Man. Tapi sayangnya nggak jadi karena katanya masalah dengan Marvel. Last Night in Soho ini bercerita tentang Eloise atau Ellie. Ialah seorang perempuan dari sebuah desa merantau ke kota London untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang fashion designer. Dia sekolah di situ menjadi mahasiswa baru. Terus dia juga awalnya di asrama, tapi akhirnya ngekos sendiri. Dan di kosan ini dia bertemu seorang perempuan dari masa lalu namanya Sandy di London tahun 1960-an. Dia bermimpi tapi kayak kenyataan. Jadi mimpi atau nyata nih. Nah, lewat pertemuan itulah Ellie merasa kalau ada sesuatu yang janggal dengan Sandy. Karena lama-kelamaan Ellie jadi tahu Sandy itu seperti apa. Nah, untuk tahu jawabannya lebih lanjut bisa ditonton lah Last Night in Soho di bioskop kesayangan kalian. Karena sayang banget sih kalau nggak nonton di bioskop. Ini pengalamannya benar-benar wow banget sih di bioskop tuh. Suaranya, gambarnya, aktingnya kalau di layar lebar tuh jadi maksimal gitu. Ceritanya di sini eksplorasi baru dari Edgar Wright nih, yang sebelumnya biasa bikin film komedi yang kita tahu ada Shaun of the Dead, Hot Fuzz, terus Edward's End, Scott Pilgrim, sampai terakhir action Baby Driver gitu, dan sekarang psychological thriller, horror, misteri, gabungan itulah semua. Dan ternyata berhasil juga gitu, bener-bener komposisi yang enak banget, ada dramanya, psychologicalnya juga dapet, thrillernya apalagi, horornya juga, misterinya juga, dan jadi hal baru yang pantas banget ditunggu buat para pecinta film. Gimana rasanya deg-degannya, penasarannya dengan misteri-misteri yang ada, dan itu terasa banget sih dari awal sampai akhir. Ini kan film yang berlatar di London kan. Jadi dari desa pindah ke kota itu menjadi latar yang penting banget karena di sini seringkali karakternya si Ellie dan teman-temannya ada John, Jocasta itu bicara soal London. London itu seperti jadi kota impian lah. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak Jakarta, kota metropolitan, kota orang-orang mengejar mimpinya. Sama, Ellie juga mengejar mimpinya di London. Dan penting banget London karena kita bisa melihat konteksnya. Tahun 1960-an katanya setiap ruangan itu ada yang hilang, ada yang meninggal gitu. London saat itu rasanya misterius gitu, rasanya mencekam kali ya. Gua sih yang nonton jadi merasa itu gitu, merasakan rasa apa yang dialami sama si Sandy tahun segitu, dan juga perjalanannya Ellie menemui si Sandy ini gitu. Gaya bahasa dan gaya busana, gaya rambutnya gitu di film ini itu juga jadi hal yang menarik. Itu kita bisa lihat banget London tahun 1960-an yang khas gitu, dengan rambut yang di depan gitu, terus rada menjuntai ke belakang, terus blonde juga rambutnya Sandy, terus juga khas orang-orang cowok-cowok tua dan kerennya itu dengan klimis pakai jas gitu di bar, di klub malam. Kelihatan kalau emang itu dunia di tahun 1960-an. Jadi tahulah konteksnya bener-bener terasa, dan tetap di modernnya sekarang juga nyaman gitu karena mereka mahasiswi di sekolah fashion design gitu. Jadi ya emang kelihatan tata busana itu dipikirin banget lah, nggak kayak orang-orang biasa lewat gitu lalu lalang, enggak, emang bener-bener dipikirin dia itu pakai apa dan segala macam. Termasuk juga si karakter utamanya pasti ya, dan karakter teman-temannya si kayak John, Jocasta itu mahasiswa fashion yang seperti apa dengan karakter yang seperti apa gitu. Itu juga udah dipikirin banget sih. Kita juga lihatnya enak, seger gitu. Londonnya bener-bener maksimal lah dari modern zaman sekarang dan juga London tahun 1960-an. Nah, ini sih yang menurut gue keren. Ini cerita balas dendam yang gue nggak kebayang ternyata maksudnya begini, ceritanya begini gitu. Ya ini gue nggak akan spoiler karena itu kenikmatan yang bisa lo dapetin di sinema gitu, di bioskop. Tapi yang jelas cerita balas dendam ini gue jadi ingat film Indonesia gitu. Ini gimana ya kalau filmnya di Indonesia akan terjadi di film-filmnya Susana gitu. Film Susana kan film yang sama gitu, ada balas dendamnya soal perempuan gitu. Dan di sini juga Edgar Wright eksplorasinya ya, dia baru pertama kali ada tokoh utama yang dia sutradara dan dia tulis itu perempuan. Balas dendam yang antar perempuan gitu, kalau nggak ada perempuan di sini jadi akan kosong gitu. Dan itu bener-bener maksimal ketika akhir gitu. Wah, gini ternyata ada apa di balik ini, kita bisa menjudge ini, ternyata enggak, menjudge ini, oh ternyata nggak gini. Dan
itu menurut gue kejutan-kejutan yang sangat-sangat menarik sih gitu. Ini hal sensitif yang menurut gue akan jadi seru dan bagus ketika emang dieksekusi dengan baik, ceritanya juga dengan maksimal gitu, dikeluarkan potensi-potensinya. Kalau nggak bener-bener hati-hati akan jadi ini filmnya gini, ini menjudge salah satu pihak gitu. Tapi di sini ternyata enggak, ada pihak yang seperti ini, ada pihak yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan itu jadi karakternya itu abu-abu gitu. Kita bisa jadi belajar dari karakter-karakter yang ada di sini gitu, yang ternyata punya latar belakang seperti apa yang membuat mereka seperti itu sekarang di cerita ini gitu. Adegan-adegannya itu dibikin bener-bener bisa total gitu, actingnya, gambarnya, suaranya, dan juga bikin kita menebak-nebak sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Sampai pertengahan tuh masih akan seperti itu gitu, dan itu berhasil. Keren banget sih Edgar Wright di sini. Gue bener-bener wah anjir nontonnya kok begini, wah gila sih gitu. Berkali-kali gue ngomong gila gitu, gue sampai ngomong ke adek gue, ini keren banget sih gitu. Gambarnya sini DP-nya kesayangan Park Chan Wook emang Chung Hoon itu mantep sih gambarnya, warnanya gitu ada vibran gaya. Gue inget ini sih Nicholas Winding Refn, terus juga Blade Runner gitu, warna-warna biru di sini, merah, dan merah nih jadi indikasi sebuah ketegangan, misteri gitu, horornya terasa sih dengan warna-warna itu. Dan terjadinya kan di kamar ya, dan warna di kamar juga berubah-berubah karena tempatnya itu dekat Cafe de Paris ya. Itu jadi benar-benar makin mencekam sih situasinya gitu. Horornya juga bukan horor hantu yang kayak di kita kali di Indonesia atau di Asia gitu, hantu beneran hantu gitu, tapi kayak bayangan-bayangan semacam zombie gitu. Mungkin karena jadi dia pernah bikin Shaun of the Dead jadi kayak gitu juga, cuma ini kayak hologram gitu, bayangan kayak serem gitu. Bapak-bapak semua lagi yang korban-korbannya gitu. Wah itu mantep sih, dan serem banget sih, thrilling banget lah. Pastinya menurut gue nih para pemerannya sih, Thomasin McKenzie sama Anya Taylor-Joy, Queen's Gambit kita itu maksimal banget sih. Thomasin McKenzie tuh gue pernah nonton di Leave No Trace gitu, judulnya itu juga keren, dan di sini bener-bener maksimal. Kita bisa ngerasain dia itu adalah karakter yang polos gitu, terus dengan aksen bahasa Inggris yang British banget, itu juga keren sih, dan makin berasa gitu Londonnya. Ketika dia tegang tuh ketakutan tuh bener-bener wah bibir getar nih istilahnya, kalau Rasni bilang itu nangis gitu, tapi ini bener-bener kayak ketakutan dan getar-getarnya tuh bikin kita keren sih. Anya Taylor-Joy juga memerankan si Sandy jadi tokoh yang dewasa gitu, itu bagus banget sih, dan kita bisa jadi merasakan apa yang dia rasakan gitu lewat tokoh utamanya si Ellie, melihat Sandy itu ternyata seberat itu, tersiksa seperti itu gitu. Pokoknya seru banget sih, parah. Gue bingung banget kurangnya apa sebenarnya, tapi kalau melihat pace-nya gitu ya, pace di film ini sejam pertama itu ya harus sabar lah, karena masih banyak pertanyaan dan cukup perlahan-lahan gitu ya, lambat. Jadi kita harus sabar dulu menuju akhir, kalian akan terpukau dengan semua pertanyaan di kepala kalian terjawab satu-satu, dan itu wow banget sih. Jump scare di sini pun bagus ya, menarik gitu. Bukan jump scare yang bunyi gitu, tapi kayak muncul kita jadi gitu. Gak harus ada musik yang prang, tapi cet muncul aja. Wow gitu sih. Kalau adegan gue suka banget sebenarnya adegan ketika si Ellie nari dan berubah gitu jadi Sandy, terus Ellie lagi jadi Sandy lagi, sama si Jack itu keren banget sih. Keren banget itu, muter-muter gitu. Wah teknisnya juga kayaknya cukup susah ya, tapi benar-benar dijalankan dengan baik sama semua kru, dan Edgar Wright juga mengarahkannya dengan baik, jadi ya hasilnya juga maksimal sih menurut gue. Gue suka banget sih di sini ketika dia Ellie itu di kamarnya itu ngeliat pembunuhannya itu kayak tegang banget, karena itu kayak ada banyak adegan sebenarnya, ada dua ya adegan dia sama visionnya dia gitu, sama bayangannya dia, sama ketika dia di dunia nyatanya gitu, dia lagi sama cowoknya si John gitu, dan itu kayak wah gila, tegang banget sih, dapat banget tegangnya di situ, maksimal, klimaks lah pokoknya. Jadi skornya 8,5 sih, sangat-sangat memuaskan dan sangat banget wajib banget sekali, wah banyak banget ya, ditonton di bioskop. Jadi sayang banget kalau nggak nonton atau kelewatan kesempatan di bioskop sih nontonnya, karena emang pengalaman sinemanya tuh maksimal. Bisa lihat lah kita ternyata film itu pantas kita cintai.
Gitu aja dari gue, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, komen, dan juga follow Instagram kita. Dan kita juga ada Discord, bisa join di bawah. Dadah.